wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Rahayu, selamat siang, dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok PPL di SMP Negeri 39 Surabaya. Sebelumnya saya Pandu Rudi Udatama dan beberapa partner saya. Nah, di sini kami akan memaparkan berkenaan dengan rancangan modul yang telah kami buat dan kami terapkan di pembelajaran di SMP Negeri 39 Surabaya. Ini adalah modul ajar pendidikan Pancasila kelas 8 yang bertemakan bersatu untuk keutuhan NKRI. Ini adalah rancangan dari kelompok kami. Yang mana menurut dari informasi di sini, informasi umum yang disusun oleh kelompok kami sendiri. Kemudian tentu saja pendidikannya adalah SMP Negeri 39 Surabaya. Untuk mata pelajarannya adalah pendidikan Pancasila fase D semester genap. Alokasi waktunya adalah 2 JP atau satu pertemuan pada penyusunannya tahun 2024 dengan elemen negara kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan aturan yang berlaku. Ini adalah salah satu dari kompetensi awal yang kami harapkan pada peserta didik untuk bisa memahami berkenaan dari materi yang akan kami bawakan. Di sini peserta didik diharapkan untuk bisa mengetahui bagaimana keberagaman dari Indonesia itu sendiri. Yang mana melalui dari bab sebelumnya tentang kearifan lokal yang dibahas pada pertemuan sebelumnya, di sini pula di peserta didik di sini kami harapannya adalah agar nantinya peserta didik itu tidak hanya memahami akan keberagaman itu, tetapi juga bagaimana keberagaman itu bisa dijaga dan dilestarikan dengan baik melalui penguatan materi yang akan kita ajarkan selanjutnya, yaitu tentang menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, di sini dari keperbedaan dalam materi ini nantinya juga akan menjadi dasar keberlanjutan dari peserta didik agar paham. Yang mana pastinya dari perbedaan yang ada di dalam keberagaman itu, banyaknya hambatan, ancaman itu akan kita minimalisir dengan pemahaman dari materi ini tentang keutuhan NKRI. Nah, untuk profil pelajar Pancasila yang kami gunakan dan kami terapkan adalah yang pertama adalah benar kritis, agar nantinya peserta didik itu bisa atau mampu dalam mengekspresikan dan mengeksplorasi apa yang akan dipelajarinya. Kemudian mandiri adalah melalui LKPD yang kami terapkan agar nantinya peserta didik itu tidak hanya sekedar paham, tetapi juga bisa memahami apa yang akan dipelajarinya. Dan gotong royong itu pula yang kami terapkan nantinya pada permainan kuis digital Quizizz, agar nantinya peserta didik itu tidak hanya sekedar cerdas atau pandai, tetapi juga bisa saling mengulas pemikiran-pemikiran dari orang lain dan saling menghargai atau toleransi. Nah, sarana yang kami gunakan adalah yang pertama adalah papan tulis pastinya, karena papan tulis itu adalah hal yang penting dalam pemaparan dari materi dalam pembelajaran ini. Kemudian spidol hitam, kemudian juga SD proyektor sebagai sarana penayang untuk bisa kami gunakan dalam kuis digital, kemudian juga pemutaran video dan juga menunjukkan flipbook yang kami kembangkan agar nantinya sebagai bahan acuan dasar dari peserta didik untuk bisa belajar mengenai materi yang kita pelajari. Kemudian juga ada laptop yang kami gunakan untuk memutarkan apa yang kami buat, dan juga speaker sebagai sarana pendukung dalam mengeraskan suara dari beberapa video untuk pembelajaran. Dan ini adalah media yang kami gunakan adalah buku elektronik berformat PDF yang sudah kami bagikan dalam grup peserta didik. Kemudian juga perangkat profesional, yaitu gambar materi ini gambar Indonesia, kemudian juga lautan-lautannya yang berkenaan dengan materi itu sendiri. Kemudian juga ini sebagai pendukung apakah negara-negara ini sebagai bentuk dari wawasan Nusantara seperti itu. Nah, juga sebagai dasar dari materi yang akan kami bahas. Dan juga dalam perangkat online, presentasi Canva, kemudian kuis digital, peta, dan laptop itu, yang ini juga bisa kita tunjukkan sebagai dasar pendukung. Nah, ini adalah materi yang telah kami buat, seperti halnya wawasan Nusantara. Nah, ini berisi beberapa hal berkenaan apa yang akan kita bahas dan kita pelajari dalam pertemuan ini. Nah, mulai dari definisinya, habis itu juga dari wawasan Nusantara itu, dari definisi itu bagaimana pemaknaannya, kemudian juga tujuan dari wawasan Nusantara itu seperti apa. Nah, itu dan yang akan dibahas lebih
mendalam oleh partner saya. Dan juga untuk ini gambaran dari penggunaan puisi yang kami terapkan adalah bertujuan karena peserta didik sekarang itu suka dengan yang namanya teknologi ya. Jadi di sini kami dukung dengan adanya perangkat-perangkat online atau perangkat digital agar nantinya tidak hanya sekedar konvensional saja seperti materi ini, tetapi juga secara digitalisasi melalui beberapa permainan seperti ini. Selain itu juga didukung juga oleh salah satu flipbook atau buku digital yang kami kembangkan agar nantinya peserta didik itu lebih tertarik akan bahan-bahan bacaan yang akan dipelajarinya seperti ini. Jadi tidak hanya sekedar membaca saja, tetapi juga bisa mengeksplorasi melalui warna-warna yang kami gunakan karena memiliki ketertarikan yang mendalam pada peserta didik karena peserta didik suka warna-warni. Kemudian target peserta didik karena kami secara diskusi dalam satu kelas itu ada 32 sampai 33 orang, maka di sini kami tuliskan 32 orang dengan peserta didik reguler atau peserta didik yang non inklusif seperti itu. Baik, terima kasih. Itu materi yang saya paparkan akan dilanjutkan oleh teman saya, Mbak Elsa. Terima kasih. Untuk selanjutnya akan saya jelaskan, yaitu ada metode atau pendekatan yang digunakan dalam pembelajaran. Yang pertama, metode pembelajaran. Kami menggunakan metode standard learning dikarenakan pada pembelajaran itu berpusat pada siswa, dan juga untuk pendekatan pembelajaran menggunakan game-based learning dikarenakan dalam pembelajaran itu menggunakan permainan yang tadi disampaikan oleh rekan saya, yaitu menggunakan quizzes, dan yang metode pembelajarannya menggunakan tanya jawab dan diskusi kelompok dikarenakan dalam pembelajaran itu siswa itu bisa berperan aktif untuk bertanya dan juga diskusi kelompok, yang mana untuk posisi itu sendiri digunakan pada kelompok. Nah, kemudian untuk kompetensi ini itu ada tujuan pembelajaran dibagi menjadi dua. Yang pertama, capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran itu pada bab ini berpartisipasi aktif menjaga keutuhan wilayah NKRI, menjaga wilayah keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI, yang mana ini sudah sesuai dengan panduan PP dari Kemendikbud. Kemudian untuk tujuan pembelajaran diharapkan dari pembelajaran ini peserta didik bisa menjelaskan definisi, tujuan, serta landasan wawasan Nusantara melalui kegiatan diskusi secara kelompok. Kemudian yang kedua, dari kompetensi itu ada pemahaman bermakna. Pemahaman bermakna ini diharapkan dari pembelajaran ini peserta didik bisa memahami yang dimaksud dari pengertian wawasan Nusantara, baik secara umum maupun secara khusus, mengerti lebih mendalam tujuan dari munculnya suatu konsep wawasan Nusantara, sekaligus landasan yang menimbulkan wawasan Nusantara guna wajib dimiliki oleh seluruh warga negara, terutama warga Indonesia. Dan yang nomor ketiga atau poin ketiga yaitu adalah pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik ini dilakukan pada sesi kegiatan awal atau pendahuluan sebagai pemantik siswa untuk bisa fokus dan bisa fokus pada pembelajaran dan bisa lebih berperan aktif. Yang mana pertanyaan pemantik ini ada 5. Yang pertama, apa yang kamu pikirkan pertama kali ketika mendengar kata kelas? Dan yang kedua, apakah yang ada di dalam kelas? Yang ketiga, apakah kalian memiliki keberagaman dalam kelas? Dan yang keempat, mengapa kalian bisa menganggap diri kalian sebagai kelas? Dan yang keempat, menurut kalian, apakah kalian bisa hubungan dengan wawasan Nusantara? Kenapa kok pertanyaan teman-teman kita kaitkan dengan kelas? Dikarenakan dalam kelas itu merupakan lingkup kecil yang mana terdapat keberagaman di dalamnya. Seperti itu pula wawasan Nusantara. Indonesia memiliki banyak keberagaman. Kemudian untuk poin yang keempat itu kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran sendiri itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, kegiatan pendahuluan, kedua kegiatan inti, dan yang terakhir itu kegiatan penutup. Untuk kegiatan pendahuluan, itu kelompok kami memberikan waktu 10 menit sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Dikarenakan dalam kegiatan pendahuluan itu ada beberapa langkah yang harus dilakukan.
Yang pertama, guru melihat kebersihan kelas dan kesiapan peserta didik terlebih dahulu, mengucapkan salam dan berdoa yang dipimpin oleh salah satu peserta didik. Kenapa? Alasan kenapa harus melihat kebersihan kelas dikarenakan sekolah yang kita tempati itu merupakan sekolah adiwiyata yang mana sangat mengutamakan kebersihan. Dan yang kedua yaitu guru mempersilahkan peserta didik berdiri untuk menyanyikan lagu B5 bersama dan menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa guna memotivasi peserta didik dalam mengawali kelas. Untuk menyanyikan lagu B5 ini sesuai langkah-langkah guru sebelumnya atau guru paling sebelumnya ini yang mana ini sudah menjadi tradisi guru sebelumnya, yaitu guru pamong kita yang mana di dalam memulai pembelajaran itu harus menyanyikan lagu P5 dan juga lagu daerah. Kenapa? Alasan kenapa kita menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa dikarenakan pada materi ini itu memuat wawasan Nusantara yang mana dari lagu Satu Nusa Satu Bangsa ini sangat memiliki hubungan erat terkait dengan wawasan Nusantara. Dan yang ketiga, guru melakukan presensi dan menanyakan yang tidak hadir. Presensi ini juga digunakan sebagai pengenalan guru terhadap peserta didik dan juga untuk bertanya siapa saja yang tidak hadir sebagai bahan untuk menilai dalam pembelajaran. Dan yang keempat, guru menyampaikan tujuan pembelajaran, metode pembelajaran, dan manfaat dari mempelajari materi dari pertemuan yang dilakukan. Tujuan pembelajaran diharapkan peserta didik bisa mencapai target yang diinginkan oleh guru dalam pertemuan pembelajaran ini. Kemudian untuk metode pembelajaran peserta didik bisa memiliki gambaran bahwasanya pada pertemuan ini seperti ini metode yang akan digunakan dan peserta didik bisa menyiapkan dirinya dalam mengikuti pembelajaran yang akan dilakukan. Dan yang kelima, guru memberikan beberapa pertanyaan tematik guna mewujudkan keaktifan siswa dalam memahami materi. Pertanyaan tematik seperti yang saya paparkan sebelumnya itu terkait kelas. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Vila. Guru memberikan asesmen awal kepada peserta didik. Dilanjutkan guru memberikan penjelasan pengantar terkait materi yang akan dipelajari. Kalau di sini kan materinya tentang merawat keutuhan bangsa dengan wawasan Nusantara sebagai materinya. Nah, di sini nanti guru akan menjelaskan wawasan Nusantara berkaitan dengan definisi dan tujuan wawasan Nusantara. Setelah itu, peserta didik menerima LKPD yang diberikan oleh guru. LKPD ini bersifat individu. Setelah diberikan soal asesmen, lalu guru memberikan materi singkat, lalu memberikan LKPD untuk dikerjakan peserta didik. Setelah itu guru memberikan waktu bagi peserta didik untuk mengerjakan LKPD tersebut. Setelah waktu yang ditentukan habis, peserta didik membentuk kelompok. Satu kelas dibagi menjadi 4 kelompok. Kelompok ini akan melakukan games quizzes yang kami buat melalui web untuk dikerjakan secara bersama-sama dengan kelompoknya. Permainan ini membutuhkan HP yang diintegrasikan dengan web yang sudah kami buat. Jadi satu kelas ini kan terdiri dari 4 kelompok, maka dibutuhkan 4 perangkat HP untuk memainkan kuis ini. Lalu peserta didik berkumpul sesuai dengan kelompoknya, bersegera mempersiapkan diri untuk menjawab pertanyaan dalam kuis. Lalu guru mengarahkan peserta didik terkait dengan mekanisme pengerjaan kuis itu. Setelah itu guru memberikan waktu pengerjaan bagi peserta didik untuk mengerjakannya dan melakukan pembimbingan secara bergantian di tiap kelompok. Selama pekerjaan, peserta didik juga dibagikan lembar kerja sebagai bukti bahwa mereka ini
benar-benar soal yang ditanyakan dalam kuis itu. Lalu setelah melakukan pengerjaan dalam web quizzes tersebut, setiap kelompok jika waktunya memungkinkan melakukan presentasi di depan kelas. Ketika presentasi itu selesai, dibuka sesi tanya jawab. Setelah itu guru memberikan penguatan terhadap konsep yang masih belum tepat dan belum dipahami oleh peserta didik. Selanjutnya kegiatan penutup kami alokasikan 10 menit. Peserta didik menyimpulkan materi yang dipelajari berdasarkan pemahamannya. Lalu peserta didik juga melakukan refleksi pembelajaran pada pertemuan hari ini. Guru menyampaikan materi yang dipelajari dan mengingatkan materi yang akan dipelajari di pertemuan selanjutnya. Sebagai penutup, guru mengucap salam dan mengucapkan terima kasih atas partisipasi peserta didik yang antusias mengikuti pembelajaran hari ini. Komponen selanjutnya yakni penilaian. Penilaian yang digunakan adalah formatif dan sumatif. Formatif ini meliputi 3 komponen, yakni sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Untuk penilaian sikap, ini dilakukan guru selama pembelajaran. Untuk penilaian pengetahuan, ini dinilai dari LKPD dan lembar kerja yang dibagikan tadi waktu kegiatan pendahuluan. Lalu untuk keterampilan dinilai dari performa penampilan saat presentasi. Untuk asesmen sumatifnya, tes tertulis yang bertujuan untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran. Jadi nanti di akhir, jika waktunya masih tersedia, itu guru akan membagikan tes sumatif untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran pada hari ini. Lalu komponen yang selanjutnya yakni remedial dan pengayaan. Remedial dilakukan terhadap peserta didik yang mengalami kesulitan belajar atau masih belum memahami materi dengan baik. Serta nanti guru akan melakukan pembimbingannya secara tersendiri atau di luar pelajaran. Untuk pengayaan, guru mengajak peserta didik yang sudah memahami materi untuk menjadi tutor sebaya bagi teman-temannya. Jadi guru akan menghimbau untuk siswa yang sudah paham agar mereka tuh mau mengajari temannya yang masih belum paham. Komponen selanjutnya yakni refleksi oleh guru dan oleh peserta didik. Ini bisa dilakukan dalam bentuk tulisan atau lisan, ya. Dengan pertanyaan, refleksi guru, apakah tujuan pembelajaran hari ini sudah tercapai dengan baik? Ini dilakukan mandiri oleh guru, ya. Lalu pertanyaan yang kedua, apa ada yang menarik pada pembelajaran yang telah dilakukan hari ini? Lalu apa ada kekurangan yang perlu perbaikan? Jadi refleksi ini dilakukan guru agar di pertemuan selanjutnya performa guru ini lebih meningkat lagi. Entah dalam pembuatan modul ajarnya atau entah dalam cara guru tersebut berkomunikasi dan bersikap seperti itu. Lalu untuk peserta didik ini, guru juga menilai dari 3 pertanyaan ini untuk dapat mengevaluasi apakah peserta didik ini tertarik dan semangat dalam mengikuti pembelajaran. Untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kami. Oke, yang selanjutnya kita masuk ke daftar pusaka. Di sini kita menggunakan 2 referensi. Yang pertama dari buku siswa pendidikan Pancasila untuk SMP, dan yang kedua dari panduan buku guru pendidikan Pancasila untuk SMP khususnya di kelas 8. Lanjut kita ke lampiran. Di sini yang pertama terkait bahan ajar. Kami menyediakan yang pertama ini materi terkait definisi wawasan Nusantara, dan yang kedua ialah tujuan dan landasan wawasan Nusantara. Lanjut masuk ke media ajar, kami yang pertama menyediakan peta Indonesia, dan yang kedua adalah daerah
kelautan Indonesia, dan yang ini ada Pulau Malaysia. Di sini kami menyediakan beberapa gambar ini ialah untuk memberi bertanya jawab pada peserta didik. Apakah Pulau Malaysia ini termasuk pada wawasan Nusantara? Dikarenakan wawasan Nusantara ialah mencakup daerah kepulauan atau kelautan dan daratan Nusantara. Lanjut yang selanjutnya kami ada ini peta Australia yang juga sama dengan peta Malaysia tadi. Jadi kami kaitkan antara kedua peta ini, Malaysia dan Australia, apakah termasuk ke dalam wawasan Nusantara. Dikarenakan dalam wawasan Nusantara ialah meliputi daerah atau kelautan atau kepulauan beserta daratan yang berada di Nusantara. Yang selanjutnya ini kami ada rakyat dan juga pemimpin. Ini juga kami kaitkan apakah termasuk ke dalam wawasan Nusantara, di mana rakyat dan pemimpin ini ialah masuk ke dalam unsur-unsur terbentuknya negara. Nah, di sini kami kaitkan apakah rakyat dan pemimpin ini termasuk wawasan Nusantara atau tidak. Dikatakan wawasan Nusantara itu mencakup yang tadi kami katakan bahwa wawasan Nusantara meliputi daerah daratan maupun kepulauan atau kelautan yang berada di Nusantara. Untuk PowerPoint-nya, kami membuat tentang materi wawasan Nusantara. Di slide pertama kita sediakan wawasan Nusantara atau pengertian dari wawasan Nusantara, di mana di sini merupakan cara pandang bangsa Indonesia terhadap rakyat, bangsa, dan wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia, meliputi daratan, laut, serta udara dan ruang di atasnya sebagai satu kesatuan. Yang kedua, kami membahas tentang wawasan Nusantara yang terbagi ke dalam dua kata, yakni wawasan dan Nusantara, di mana wawasan ini ialah merupakan bahasa Jawa yang berarti pandangan, sedangkan Nusantara ialah berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti pulau atau laut. Untuk slide selanjutnya, kami menyediakan atau membahas terkait tujuan wawasan Nusantara, di mana yang pertama ialah menjaga perbedaan, dan yang kedua menghargai keragaman, di mana tujuan ini bertujuan untuk mewujudkan persatuan bangsa dan kesatuan wilayah negeri ini yang terdiri dari pulau-pulau, beribu pulau yang tersedia dari Sabang sampai Merauke. Selanjutnya kami akan membahas juga terkait landasan wawasan Nusantara, di mana yang pertama menggunakan atau berdasarkan pada Pancasila, dan yang kedua ialah berdasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya pesan pokok dalam UUD RI 45, di mana yang pertama penghayatan dan hakikat martabat bangsa, yang kedua kesepakatan akan cita-cita nasional, yang ketiga kedaulatan tekad untuk mencapai tujuan nasional, yang keempat mempertahankan dan memperjuangkan kepentingan nasional, dan yang terakhir kesepakatan tentang pencapaian tujuan nasional. Ya, segitu pemaparan dari PPT yang kami sediakan untuk pembelajaran di materi wawasan Nusantara ini. Kembali ke modul. Setelah media ajar, kita masuk kepada asesmen awal, yang dimana di sini kita secara lisan menggunakan tes lisan. Yang pertama kita akan membahas atau bertanya terkait manakah yang termasuk dalam wawasan Nusantara. Yang kedua, apakah wilayah Indonesia termasuk dalam wawasan Nusantara. Yang ketiga, apakah daratan dari Pulau Borneo, Kalimantan termasuk dalam wawasan Nusantara. Yang keempat, apakah lautan Indonesia termasuk dalam wawasan Nusantara. Dan yang kelima, jika dalam negara Indonesia dan daratan negara Malaysia disatukan, apakah termasuk dalam wawasan Nusantara. Untuk asesmen awal ini kami gunakan untuk mengetahui pengetahuan awal dari peserta didik, di mana dalam materi wawasan Nusantara ini. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Mika. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan saya jelaskan. Yang berikutnya ada LKPD atau Lembaga Tugas Peserta Didik. Di sini isi
adalah yang pertama ada nama, kelas, kemudian ada presensi. Dengan bunyi soalnya, yang pertama, deskripsikan sesuai yang kamu tahu apa itu wawasan Nusantara. Yang kedua, mengapa wawasan Nusantara bisa muncul dalam hati dan pikiran kita. Yang ketiga, tandai gambar mana yang termasuk di dalam wawasan Nusantara. Ini seperti terlihat di gambar, ada gambar dari Pulau Sulawesi, Pulau Jawa, kemudian Laut Natuna, Pulau Christmas, dan Kepulauan Riau. Selanjutnya ada rumus kelompok. Seperti yang sudah dijelaskan oleh saudara Pandu dan saudari Alfi bahwa penggunaan penugasan ini dalam kelompok menggunakan komposisi. Nah, komposisi sendiri ini berisi tentang materi wawasan Nusantara yang telah dijelaskan sebelumnya. Nah, yang pertama soalnya itu tentang sesuai dengan amanat PR Soekarno, Peresmian Lembaga Pertahanan Nasional tanggal 20 Mei 1965 bahwa kita sebagai warga negara harus jadi di sini tadi diminta untuk memilih pilihan ganda yaitu A, B, C, dan D. Yang kemudian kedua soalnya wawasan berasal dari bahasa Jawa yaitu wawasan yang berarti sama juga siswa diarahkan atau peserta didik diarahkan untuk memilih jawaban A, B, C, dan D. Hingga ke pertanyaan selanjutnya. Dan proses menggunakan kuisis ini adalah di mana siswa diberikan kod yang telah disediakan oleh guru melalui lens program, sehingga nanti peserta didik dapat masuk ke dalam aplikasi yang telah disediakan untuk menjawab berbagai pertanyaan, dan pertanyaan tersebut diarahkan atau dipantau oleh guru melalui laptop. Yang berikutnya ada lembar kerja kelompok. Lembar ini berisi tentang kelas, kemudian nama anggota kelompok dan nomor presensi. Dengan bunyi soal, tuliskan poin-poin penting dari materi dalam permainan yang telah kalian lakukan sebelumnya. Jadi setelah tadi bermain games dengan aplikasi kuisis, di sini peserta didik diminta menuliskan kembali kira-kira poin-poin apa yang telah mereka peroleh setelah bermain game bersama kuisis. Dan yang kedua, coba buatlah kesimpulan dalam satu kalimat tentang materi yang terdapat pada permainan tersebut. Yang berikut adalah lembar instrumen penilaian. Yang pertama adalah penilaian sikap. Aspek yang dinilai itu yang pertama bertakwa, yang kedua toleransi, yang ketiga mandiri, dan yang terakhir kritis. Dengan pedoman penskoran, skor 1 apabila peserta didik tidak pernah melakukan aspek yang dinilai. Skor 2 apabila peserta didik kadang-kadang melakukan aspek yang dinilai. Skor 3 apabila peserta didik sering melakukan aspek yang dinilai, dan skor 4 apabila peserta didik selalu melakukan sesuai aspek yang dinilai. Dengan cara penghitungan nilai, jumlah penurunan skor per jumlah skor maksimal dikali dengan 100. Dengan interval predikat atau nilai yang akan diberikan, jika siswa sangat mahir akan diberi nilai 9,100, jika siswa mahir akan diberi nilai 88,94, jika siswa berkembang akan diberi nilai 82,88, dan jika siswa masih awal berkembang akan diberi nilai kurang dari 82. Berikutnya penilaian pengetahuan. Penilaian pengetahuan ini berdasarkan tes tulis dan tes lisan yang telah diberikan. Dengan pedoman penskoran, skor 1 peserta didik belum menjawab pertanyaan sesuai materi. Skor 2 peserta didik menjawab tetapi jawaban masih belum tepat. Skor 3 peserta didik menjawab dengan baik dan lengkap, dan skor 4 peserta didik menjawab dengan baik dan sangat lengkap. Dengan cara penghitungan nilai, jumlah total skor per jumlah skor maksimal dikali 100. Baik, sekian saja yang akan saya jelaskan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Pengetahuan yang mana dengan pengetahuan tersebut diberikan kepada peserta didik yang aktif dalam menjawab pertanyaan, baik pertanyaan tertulis maupun lisan. Dalam penilaian pengetahuan ini ada pedoman
mendapatkan skoran satu peserta didik menjawab pertanyaan sesuai materi, skor 2 peserta didik menjawab tetapi jawaban masih belum tepat, skor 3 peserta didik menjawab dengan baik dan lengkap, dan skor 4 peserta didik menjawab dengan baik dan sangat lengkap. Kemudian nilai di total jumlah perolehan skor dibagi jumlah skor maksimum dikali 100. Kemudian interval predikannya 94 sampai 100 yang mana peserta didik sudah dikatakan sangat mahir atau poin A. 88 sampai 94 peserta didik dikatakan mahir. 82 sampai 88 peserta didik dikatakan sudah berkembang. Kurang dari 82 peserta didik dikatakan sebagai awal berkembang. Selanjutnya ada penilaian keterampilan yang mana penilaian keterampilan ini diberikan kepada peserta didik dalam pelaksanaan diskusi kelompok yang dilakukan di dalam kelas. Dalam penilaian keterampilan ini ada beberapa aspek yang dinilai. Yang pertama ada kerjasama, yang kedua komunikasi, yang ketiga argumentasi, dan yang keempat kreativitas. Pedoman perskoran skor pertama diberikan apabila peserta didik tidak pernah melakukan aspek yang dinilai. Skor yang kedua apabila peserta didik hanya melakukan aspek yang dinilai. Skor ketiga apabila peserta didik sering melakukan aspek yang dinilai. Dan skor yang keempat apabila peserta didik selalu melakukan sesuai aspek yang dinilai. Kemudian nilai di jumlah perolehan skor dibagi skor maksimum dikali 100 menjadi nilai yang ideal. Dengan interval predikat 94 sampai 100 peserta didik dikatakan sangat mahir. 88 sampai 94 peserta didik dikatakan mahir. 82 sampai 88 peserta didik dikatakan berkembang. Dan kurang dari 82 peserta didik awal berkembang. Di dalam modul akhir kami ada beberapa asesmen sumatif yang diberikan kepada peserta didik pada saat selesai pembelajaran di akhir. Tetapi dalam pelaksanaan asesmen sumatif ini, peserta didik diharapkan langsung mengumpulkan kepada guru, tidak boleh dibuat sebagai tugas rumah. Kami membuat beberapa pertanyaan terkait materi yang mana materi awal yaitu wawasan Nusantara. Yang pertama ada apa yang kamu ketahui dari pengertian wawasan Nusantara. Pertanyaan kedua, jelaskan tujuan dari adanya wawasan Nusantara. Pertanyaan ketiga, apa saja yang menjadi landasan dari wawasan Nusantara. Dan pertanyaan yang keempat, mengapa perlu adanya wawasan Nusantara. Dalam penilaian asesmen sumatif ini, peserta didik dinyatakan telah memenuhi KKTP apabila mampu menjawab pertanyaan yang diberikan dengan benar sebanyak 3 kali. Jadwal soalnya 4 soal sangat mahir, 3 soal peserta didik mahir, 2 soal peserta didik dikatakan berkembang, dan 1 soal peserta didik dikatakan awal berkembang. Kami kelompok PPL SMP Negeri 39 Surabaya. Semoga modul kami dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan dikarenakan kami juga masih sama-sama belajar. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.